Kalau ibu bilang tepuk 1, oke sekali. Kalau ibu bilang tepuk 2, oke 2 kali. Kalau ibu bilang tepuk angin, berarti kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk angin. Ambil kasih ya kak ya. Coba kita mulai tepuk 2, tepuk 1, tepuk angin. Oke, sebelum mulai pelajaran, ibu mau bertanya sesuatu dulu. Dari pagi sampai malam kita kan berinteraksi sama banyak orang, mau itu sama orang tua, sama teman sebaya, teman yang lebih muda, sama orang asing pun kita juga berinteraksi. Ibu mau tanya dulu, kira-kira kalian kalau misalkan berinteraksi sama orang tua, itu kalian samain nggak cara bicaranya sama teman sebaya kalian? Beda Bu. Kenapa pula itu beda Kak Suki? Karena kalau teman sebaya kan teman kita kan, tapi kalau orang tua kan yang melahirkan kita, dan itu seorang orang tua yang membina ibu. Jangan ketawa-ketawa. Teman-temannya jangan digangguin loh Bang. Ada Bu. Ibu, yang bagus. Kalau kita bicara pada sesama itu kan, kalau memang ya kayak sama temannya gitu, masa disamakan antara dengan kita ngomong sama sama orang tua. Misalnya kita berbicara sama kawannya, kita kesini yuk, nggak mungkin ngomong sama misalnya ngomong saya kan sekali kita kesini yuk, kan nggak mungkin ngomong kayak di segala macam kayak, oh mak, di sini ada ustaz ini ngomong kita kesini yuk. Iya benar. Jadi kita tidak bisa menyamakan. Cara bicara kita ke orang tua sama ke teman sebaya kita. Nah, ibu mau tanya lagi, menurut kalian cara ngomong kita nih, kalau kita ngomongnya kasar, itu mempengaruhi perasaan lawan bicara kita? Mempengaruhi Bu. Kenapa itu ada yang bisa mempengaruhi? Apa Bu ya? Kalau misalnya nih, ibu ngomong sama kamu kasar bahasanya, itu mempengaruhi perasaan kamu nggak? Iya benar. Gimana itu perasaan kamu kalau ibu kasarin apa perasaan kamu? Saya hati sih, bukan saya ada salah apa sih, atau bisa jadi kalau kita positif thinking mungkin ibu mau yang salah, jadi bawa ke sini gitu. Jadi ada dua tipe murid yang terimanya, bisa positif dan terimanya bisa negatif. Iya, jadi cara bicara kita ke orang lain itu sangat mempengaruhi perasaannya. Kalau kita ngomongnya kasar sama orang lain, orang pasti kayak, ih apa sih dia ini? Kok kayak gitu caranya yang pengalaman terus, gak enak gitu kali, jelek kali, judes sekali, kan gitu kan? Tapi kalau misalkan kita ngomongnya baik-baik, lemah lembut, kalau bahasa sekarang soft spoken ya. Kalau kita ngomongnya lemah lembut, pasti orang juga menerimanya baik. Wajahnya juga ikut senang. Iya. Nah, ya. Maka dari itu kita dalam Islam itu ada namanya tata cara untuk berinteraksi dengan orang lain. Kalian cuma bawa buku? Buku atau
dulu. Nah, kertas yang udah kusut ini kita umpamakan adalah perasaan orang. Kita ketika bicara dengan orang lain dengan nada kasar, bentak-bentak, atau yang paling parah maaf kata, ngomongnya pakai bahasa di kepentingan tambah. Oh, iya. Kita kata-katain. Saya juga ngatain adik. Adik hari ini kok jelek kali. Ini ibaratnya perasaannya adik. Ibu mungkin udah minta maaf sama adik, maaf ya adik. Tapi hatinya adik itu masih terluka nak. Walaupun kita udah minta maaf, tapi hatinya adik tetap masih menyimpan luka. Atau parah-parah mungkin si adik bisa adik nyimpan dendam ke ibu. Ya kan? Bisa adik Ada kali pasti. Jangan dibocorin bener-bener ya dia. Dorong aja tuh. Oke, jadi bisa kita simpulkan ya nak, cara bicara kita, cara perlakuan kita, cara kita berinteraksi sama orang lain itu mempengaruhi perasaan walaupun sekalipun kita udah minta maaf sama dia tetap hatinya tetap terasa terluka. Nah, makanya di dalam Islam kita diajarkan tentang cara berperilaku dengan orang lain. Maka kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang etika berinteraksi dalam Islam. Ya, berinteraksi dulu. Ibu mau tanya dulu, ada yang tahu tidak ya apa itu etika? Apa Bu? Apa itu? Ya, ada lagi yang sopan santun ya. Jadi bisa kita sederhanakan ya, nah, etika itu adalah tata cara atau pedoman kita dalam berinteraksi kepada orang, baik itu yang muda, yang sebaya, sama orang yang lebih tua, bahkan sama orang asing sekali. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari empat jenis etika. Pertama kita akan mempelajari tentang etika pergaulan dengan orang tua. Lalu yang kedua, etika pergaulan dengan teman sebaya. Lalu yang ketiga, etika dengan yang lebih muda. Lalu yang terakhir, etika dengan lawan jenis. Ada yang tahu nggak nak apa etika pergaulan dengan orang tua itu? Harus sopan, terus tidak boleh berkata kasar, terus di Ayu apa aja etika pergaulan dengan orang tua? Iya, terus? Iya, terus? Iya, etika pergaulan dengan orang yang lebih tua. Kalau misalkan kita ketemu sama orang yang lebih tua di jalan, kita ucapin salam, kayak misalnya kaki jumpa sama ibu, selamat pagi gitu. Nah, terus yang kedua, berbuat baik atau berbakti dengan sebaik-baiknya itu bisa kita lakuin ke orang tua kita sendiri. Terus yang ketiga, menjaga perasaannya, jangan sampai orang tua kita merasa sakit hati karena ucapan kita. Terus selanjutnya, bertutur kata yang baik, kayak yang tadi dibilang sama Ayu sama Nabila, kalau kita harus menjaga sopan santun kita. Oke, kalau etika pergaulan dengan teman sebaya ada yang tahu nggak gimana? Harus seperti apa dengan teman sebaya? Hormati pendapat dia Bu, jangan menang sendiri. Nah, terus ada lagi jawaban yang lain? Pakai dia? Menurut kamu etika pertemanan dengan teman sebaya itu seperti apa? Caranya yang sopan. Kalau jangan menyakiti hatinya Bu. Iya. Kita harus jaga perasaan dia. Saling bantu Bu, kalau kita kesal. Kita dengan teman yang sebaya harus saling memahami baik itu kelebihannya maupun kekurangan. Terus saling mengingatkan kebaikan, melakukan kebaikan. Misalnya ini udah jam waktunya sholat asar, kita ingetin, yuk ini udah ada asar, kita sholat asar yuk di sana gitu. Terus yang selanjutnya saling menjaga dan saling memberi nasihat. Jadi kalau kita tahu nih teman kita misalnya yang laki-laki rokok, kita kasih tahu rokok itu nggak bagus, bisa bikin paru-parunya jadi rusak. Harus saling memberi nasihat kalau misalkan kita tahu teman kita melakukan suatu hal yang buruk. Terus selanjutnya saling menghargai, menjaga keharmonisan hubungan. Maksudnya di sini tuh Jangan gaduh-gaduh ya Bu. jangan gaduh-gaduh, jangan ada istilah. Iya benar. Kalau ada yang salah menurut kita itu langsung ngomong. Tapi aku tuh nggak suka sama sifat kau yang suka ngatur-ngatur. Langsung ngomong aja, jangan diceritain di belakang. Jangan, iya jangan saling mengadu domba. Siapa di sini yang pernah mengadu domba kawan? Ada ini Bu. Suki ya kayak gitu ya Suki? Iya, nggak boleh gitu lah. Kita harus saling menyayangi. Terus yang selanjutnya, tidak boleh merendahkan teman, tidak boleh menghina teman.
bagus. Iya. Kalau kita punya adik di rumah atau kenalan sama teman kita yang lebih muda, itu etikanya ya kita kasih contoh yang baik ya. Karena orang itu suka gampang meniru sesuatu, nah apalagi orang yang lebih muda, adikan kita lah itu. Kalau dilihat dia kita bentak-bentak orang tua, dia pasti mikirnya, oh ternyata boleh ya bentak-bentak ya, soalnya kakak juga bentak-bentak mama, berarti aku juga boleh dong bentak-bentak mama. Iya. Kayak gitu kan. Jadi kita kalau dia semua punya adik, kasih contoh yang baik sama adiknya. Iya. Kalau adiknya berkesalahan, dinasehatin yang bagus-bagus, pakai bahasa yang bagus-bagus, gak boleh dibentak-bentak. Karena kan anak kecil
Oke. Terus ibu mau tanya dulu lah, jihad. Dari tadi kamu ibu lihat si ibu sendiri, ibu capek di sini. Mana ya, Bu? Jelasin dulu sama ibu etika pergaulan dengan teman dengan yang lebih muda kayak mana? Lebih mudah, Bu. Adiknya lah. Ya, Gimana? yang ngomong sama satu, Iya, terus? kamu sengaja yang baik-baik, jangan jadi ganggu. Boleh nggak manggil adiknya pakai nama-nama yang nggak sopan? Tak boleh, Bu. Kenapa nggak boleh? Nanti dia ikut. Iya, Nah. pinter ya. Lanjut ya, ibu mau tanya dulu. Sama Dimas. Kalau etika sama teman yang sebaya itu gimana etikanya? Iya. Kamu kan teman sama aku kan? Nah, bajunya ibu lihat juga itu. Iya, orang itu kaki kamu. Apa kan? Iya. Ya. Dengerin Dimas. Gimana etika teman dengan sebaya? Gimana? Ucapannya itu jaga. Ya, terus. Terus? Saling memahami kelemahan dan kelebihan masing-masing. Saling menjaga hubungannya supaya tetap harmonis. Ya. Sekarang ibu mau kasih tugas ya. Tugas kelompok. Kelompoknya boleh pilih sendiri. Ada 4 kelompok. Ada 4 kelompok. Susun mejanya. 4, 1, 2, 3. Buatlah bentuk kolom mejanya yang sederhana. Jangan sofanya, ha? Bukan saya kan kelompoknya jangan diam aja di situ. Oke, udah? Tunjuk kawannya yang jadi ketua kelompok. Maju, langsung maju aja. Ayo. Saya, Bu. Iya, kamu diskusi lagi loh, diskusi. Ayo, maju. Udah? Kelompok ini mana ketuanya kok nggak ada? Jangan tunjuk-tunjukan, cepat. Oke, udah. Udah. Ini ada 4 kertas. Pilih salah satu yang mana? Kertasnya. Udah? Duduk kelompoknya masing-masing lagi. Duduk kelompok masing-masing. Aku minta izin. Wah, sewa kan? Abang sebagai pemimpin. Abang sebagai Udah, pemimpin. bilang ibu, halo. Ibu mau, ibu kan udah dapat judulnya kan masing-masing kan? Coba dicari etika apa yang dilanggar sama bagaimana sikap yang seharusnya iya dilakukan. Udah sampai mana diskusinya? Udah selesai. Oke, sudah. Ada kelompok yang bisa langsung menjelaskan. Ayo. Ini kelompok berapa ini? Berdiri, yang menjelaskan berdiri. Gede. Yang menjelaskan berdiri. Pemimpin kok berisik? Oke, dengerin kawannya. Di sini Bu, seorang anak membentang ibunya. Etika apa yang dilanggar, Kak? Etika bergaul dengan orang tua. Terus seharusnya apa yang harus dilakukan sama si anak itu? Jangan Bu, kamu berkata orang tua kan Bu. Berkata, aja sama orang tua udah dosa kali kan Bu. Lagi sampai sebentar, masa bentak gimana lah hati seorang ibu yang udah melahirkan dia capek cari nafkah pulang-pulang. Bentar misalkan contoh, bentar misalkan contoh di film aja Bu. Bentar mama, capek kan lu pulang kerja, gitu kan Bu. Dia kerja untuk diri sendiri, sedangkan orang tua kerja untuk memenuhi anaknya. Mana otak dia Bu? Saya bisa Jangan Bu. jangan emosi, jangan bawa emosi. Keren kan Bu? Ada orang yang disini, apalagi Bu, otaknya itu kan ada Bu. Nggak boleh Ini kan Bu, nanti kan kita sebagai anak lah. Nanti kita orang tua yang nggak ada, lalu menangis, menyesal. Mama. Di dunia disia-siain gitu kan Bu. Jadi sekali ada, kok nggak mau mati gitu kan Bu. Baca bukaan dulu buat adik. Pintar. Kita nggak boleh berkata sama mama kita. Harus baik-baik ngomongnya. Mama udah ngebawa-bawa kalian 9 bulan di dalam perut yang susah, nak. Yang bagus-bagus bahasanya sama mamanya ya. Lanjut kelompok mana yang mau udah. Lanjut kelompoknya lagi ya. Berdiri, bukan berdiri. Di sini seorang kakak memarahi adiknya dengan kata-kata yang kasar. Etika apa Dan yang kakak dilanggar? itu tidak berkata baik dan tidak mencontohkan yang bagus untuk adiknya. Terus sikap yang seharusnya itu kita nggak boleh berkata kasar karena bisa dicontoh sama adik kita. Kayak kita tuh nyuruh dia biar cara tidurnya, kita nggak boleh marah kayak bereskan itu tempat tidurmu, kalau nggak buang itu semua. Itu nggak boleh Bu. Kita harus ngasih adik yang bagus. Kita harus bilangnya yang bagus kayak adik, kalau nggak tempat tidurnya diberesin kan sama udah beresin kakak.
seharusnya dia mengomentarinya dengan yang kayak misal seorang ini ya, misalnya dia cewek nih mengomentari cowok kawan, dibilangnya kayak gini, ih jelek kali kamu ini kayak gitu kan. Kok kayak gini bajumu bau kali, seharusnya kan bisa dibilang coba pangkas, pasti kamu lebih rapi. Terus dibilangnya gini, coba baju kamu digosok, pasti kamu bakalan lebih rapi. Sepatu kamu kalau dicuci bakalan lebih rapi. Bukan malah dikatakan, ih jorok kali nggak dicuci ya, nggak mandi ya, gitu. Kan malah kayak hati temennya bu, kan kita Apalagi iya, ya kayak di orang, grup kelas iya di grup ya. kelas, kamu diundang di grup kelas kayak gitu kan nggak etis ya bu. Iya malah kan punya perasaan, nanti seperti kertas tadi. Iya. Nah, bisa minta maaf tapi kan hatinya sakit bu. Iya benar. Itu sih menurut saya Iya, bu. terus sama itu lah. Mau jawabannya? Oke. Jadi walaupun kita melihat ada sesuatu yang aneh sama teman kita, penampilannya coba dibicarakan berdua aja gitu. Tapi aku lihat bajumu ini lah, gak kurang rapi lah. Coba nanti besok-besok diperiksa ya, digosok bajunya, pakai parfum biar lebih harum, biar orang yang di dekat kamu lebihnya ngomongnya berdua anak. Kadang kan kita kalau dinasihati di depan umum kan malu ya, merasa malu, gak enak rasanya. Ya bu. Tadi jawabannya udah bagus-bagus, keren-keren. Tadi kuliah juga semua temannya pada kerja semua, gak ada yang mengandalkan satu orang, semuanya kerja. Oke, bagus. Oke udah, terima kasih hari ini. Bentar lagi kita mau pulang ya? Iya bu. Ya, mau pulang. Oke. Sebelum pulang, kita berdoa dulu ya pulang kelas. Bang Alfa pimpin dulu doanya Bang Alfa, mau pulang kita. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, marilah kita berdoa di rumah. Di